Halo para siswa, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Priyatno dalam pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang perdagangan internasional. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa disilakan. Dalam materi perdagangan internasional kali ini, kita akan mempelajari beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian dan manfaat perdagangan internasional. Yang kedua, faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Dan yang ketiga, kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, pengertian perdagangan internasional. Perdagangan, kalau para siswa ketahui, dagang adalah proses atau kegiatan jual beli. Jadi ada yang menjual, ada yang membeli, ada penjual, ada pembeli. Jika di antara para siswa dengan teman, itu artinya perdagangan. Tetapi ini yang dilakukan adalah perdagangan antara penduduk di suatu negara dengan penduduk atau warga negara di negara lain, sehingga melibatkan dua negara atau lebih, sehingga disebut perdagangan internasional. Kegiatan menjual dan membelinya disebut dengan ekspor dan impor. Ekspor artinya menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor, kita membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi kalau keluar ekspor, kalau ke dalam impor. Kalau ekspor berarti kita mengirim barang dan mendapatkan uang. Sedangkan kalau impor, kita membeli barang dan harus membayar dengan sejumlah uang. Lalu apa manfaat dari perdagangan internasional? Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara bisa memenuhi kebutuhan yang tidak bisa ditutupi dengan produksi dalam negeri. Sebagai contoh, negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, jika bulan Ramadan membutuhkan buah kurma untuk buka puasa. Sementara di Indonesia tidak dihasilkan kurma dalam jumlah yang besar. Kita perlu melakukan perdagangan dengan negara penghasil kurma seperti Arab Saudi. Sedangkan jika Arab Saudi membutuhkan atau menginginkan produk mebeler dari kayu jati atau kayu yang lain, bisa membelinya dari Indonesia karena di Arab Saudi tidak terdapat hutan hujan seperti yang ada di Indonesia. Itu salah satu manfaat yang bisa diambil dari proses perdagangan internasional. Tentu saja juga menambah devisa bagi negara. Kemudian ada faktor pendorong dan penghambat dari perdagangan internasional. Yang pertama, faktor pendorong. Ada hal yang mendorong negara-negara melakukan perdagangan internasional. Di antaranya adalah hemat biaya atau efisien karena tinggal membeli produk jadi. Kemudian bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, itu faktor pendorongnya. Adanya perbedaan sumber daya yang tadi saya sebutkan, contohnya di Arab Saudi dengan di Indonesia. Kemudian juga adanya perbedaan selera masyarakat, itu mendorong adanya perdagangan internasional. Sedangkan faktor penghambatnya adanya konflik, seperti di Timur Tengah ada konflik sehingga perdagangan internasional tidak bisa berjalan dengan lancar karena terhambat. Adanya perbedaan mata uang dan nilai tukar yang harus distandarkan atau diukur terlebih dulu. Kemudian adanya wabah penyakit seperti yang sekarang terjadi, pandemi corona atau COVID-19. Itu beberapa hal yang menghambat terjadinya perdagangan internasional. Selanjutnya kita akan memasuki materi tentang kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama adalah kebijakan tarif. Tarif di sini misalkan tarif dalam impor. Jadi produk-produk yang masuk ke negara kita atau masuk ke Indonesia dikenakan tarif sehingga harganya lebih meningkat. Apa tujuannya? Agar melindungi produk dalam negeri supaya bisa bersaing dengan produk dari negara lain. Yang kedua adalah kebijakan kuota, baik kuota ekspor maupun kuota impor. Kuota impor dimaksudkan agar produk yang masuk ke dalam negeri kita dibatasi sehingga tidak terlalu melimpah jumlahnya dan bisa menurunkan harga produksi dalam negeri, sehingga yang menerima imbasnya atau yang menjadi kasihan adalah para produsennya. Ada juga kuota ekspor. Ada produk-produk tertentu yang di dalam negeri jumlahnya terbatas atau lebihnya hanya sedikit dari kebutuhan, maka dibatasi untuk ekspornya.
sehingga tidak sampai kekurangan. Kemudian yang ketiga adalah larangan ekspor dan impor. Ada produk tertentu yang dilarang untuk diimpor atau diekspor. Misalkan seharusnya pada saat masa panen raya beras, padi, beras, petani mempunyai produk yang melimpah. Karena sedang melimpah, maka sebaiknya tidak dilakukan impor beras agar harga tidak jatuh. Yang akan menjadi korban adalah petani yang sudah mengeluarkan banyak mengeluarkan banyak biaya untuk produksi, tapi pada saat panen harusnya memetik hasilnya justru harga jatuh karena terlalu melimpah atau dibanjiri produk dari luar negeri. Begitu juga produk tertentu yang tidak boleh diimpor dari luar negeri karena jumlahnya melimpah di Indonesia atau di dalam negeri. Ada juga barang yang tidak boleh diekspor ke luar negeri, seperti yang kemarin ada kontroversi tentang ekspor bibit lobster ya atau benur. Sebaiknya benur itu diekspor jika sudah menjadi lobster yang besar, sehingga nilai jualnya tinggi daripada kita menjual yang masih bibit kemudian dijual luar negeri, kita membeli produk yang sudah besar. Kemarin sempat terjadi kontroversi seperti demikian. Yang keempat adalah subsidi dan premi. Kalau subsidi itu bantuan untuk produsen dalam negeri agar mampu mencapai produk sesuai dengan target yang diharapkan, sehingga bisa dilakukan ekspor ke luar negeri. Sedangkan premi adalah semacam hadiah atau insentif terhadap produsen yang mampu mencapai target ekspor. Jadi ada subsidi, bantuan untuk produksi, ada premi, insentif atau hadiah. Yang kelima adalah devaluasi. Devaluasi merupakan penurunan nilai mata uang. Jadi misalkan sekarang kalau $1 sama dengan 14.000 rupiah, devaluasi itu berarti menurunkan nilai rupiah, misalkan jadi 14.500 atau 15.000. Apa maksudnya? Dengan penurunan nilai mata uang dalam negeri tersebut, maka produk impor harganya akan menjadi lebih mahal. Contohnya, sebuah produk harganya $1. Jika $1 14.000 rupiah, maka orang membayar 14.000 untuk produk yang harganya $1 tersebut. Tetapi jika kita devaluasi atau menurunkan nilai mata uang, $1 menjadi 15.000 rupiah, maka konsumen yang akan membeli produk yang tadi harganya $1 tersebut harus membayar lebih mahal 15.000 rupiah. Itu salah satu cara agar produk dalam negeri bisa bersaing dengan luar negeri, yaitu dalam tanda kutip memahalkan harga dari luar negeri. Dengan mata uang di sana yang sama $1, memasuki Indonesia menjadi berubah karena ada kebijakan devaluasi. Kemudian yang keenam adalah kebijakan diskriminasi harga. Diskriminasi itu adalah pembedaan harga. Maksudnya, produk yang sama akan dijual dengan harga berbeda jika dijual di segmen pasar yang berbeda. Ada segmen menengah ke bawah dan menengah ke atas, atau atas, menengah, dan bawah. Tiap-tiap segmen akan dijual dengan harga berbeda. Dan yang terakhir adalah dumping. Dumping merupakan kebijakan menjual barang atau produk di dalam negeri lebih mahal dibandingkan ke luar negeri. Itu diantaranya kebijakan-kebijakan yang biasa dilakukan oleh negara-negara dalam melakukan perdagangan internasional. Tentu saja semua negara ingin mendapatkan keuntungan dan manfaat dari perdagangan internasional, sehingga bisa memakmurkan atau mensejahterakan bangsanya atau negaranya masing-masing. Semoga dengan adanya perdagangan internasional ini, kerjasama antar negara menjadi semakin erat, kebutuhan-kebutuhan para warga negara di berbagai belahan dunia ini juga akan terpenuhi, tentunya dengan harga terjangkau dan saling menguntungkan. Semoga benar-benar kita bisa menguasai ekonomi dunia dengan adanya perdagangan internasional seperti ini. Tentu perlu kerja keras dan kerjasama dari semua pihak agar semuanya bisa tercapai. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar. Tetap patuhi protokol kesehatan agar kita terjaga kesehatannya dan semoga pandemi bisa berakhir. Semoga kita bisa kuasai ekonomi dunia. Terima kasih.